Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak menjadi primadonanya dunia cana di tahun 2021, cana auranti sangat dinantikan versi ternakan lokalnya. Gelombang ternakan ikan cana ternakan lokal diminati karena harganya yang jauh lebih terjangkau dan pengalaman memeliharanya yang lebih berkesan. Mengapa begitu? Karena kamu akan memelihara ikan tersebut dari ukuran kecil. Memeliharanya dengan sejuta cinta, merawat, memberi makan, sampai ikannya besar dan tumbuh menjadi ikan cana yang cantik. Jenis cana asal India lainnya udah sukses dibudidayakan di sini. Bahkan rival cana auranti di pasaran yaitu cana stewarti juga udah sukses dibudidayakan. Penghobi menantikan kapan cana auranti akhirnya bisa diternak, kapan penghobi bisa memelihara cana auranti yang ukurannya lebih kecil. Jawabannya terjawab beberapa minggu lalu. Salah satu tim Nakama Aquatics mendapat kabar kalau cana auranti CP sudah mulai dipasarkan dan dari ukuran yang sangat kecil, yaitu 3-4 cm. Apakah berita ini benar adanya? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Bab 1. Kedatangan cana auranti CP. Kabar soal keberadaan auranti captive breed atau ternakan lokal udah tercium rumornya pas Richie Badivis membuat konten yang cukup menghebohkan di tahun 2021 lalu. Dalam konten tersebut, Richie mencoba untuk melobi seorang pembudidaya cana untuk membeli burayak anakan auranti milik beliau yang katanya hampir meretas. Nah, sontak kabar ini cukup membuat gaduh dunia percanaan karena auranti lagi jadi cana yang paling digandrungi saat itu. Penjualannya gila banget. Salah satu kerabatku yang jualan cana mengaku bisa mendapat 1 hingga 2 juta rupiah per 3 hari dari jualan cana auranti. Asal kamu tahu, harga auranti pada saat itu juga tidak murah, berkisar 300 hingga 500 ribu rupiah. Dengan harga segitu, para penjual tetap mendapat antusias besar dari para pembeli. Konten dari Richie tersebut membuat sebuah pro dan kontra. Para penghobi jelas punya sikap pro terhadap budidaya auranti karena dengan dibudidayakan, ikan yang harganya tadinya mahal bisa jadi lebih terjangkau. Tanggapan kontra dilayangkan dari si pedagang yang ngeri auranti yang mereka jual bisa hancur harganya ketika ikan CP ini mulai dipasarkan. Mereka udah pasti takut kalau uang yang mereka investasikan untuk dagang auranti terancam raib kalau ada pembudidaya yang menjual ikan ini dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Harga ikan turun dan mereka terpaksa mengikuti harga jual pasar yang ikutan rendah. Kalau situasinya begini, usaha mereka udah pasti ambruk karena rugi besar. Kalau kamu usahain main cana, pasti tahu kalau di bisnis ini uang harus diputar secara cepat. Kalau enggak, resikonya besar. Namun keberadaan cana auranti CP selepas konten tersebut dirilis juga masih simpang siur. Semua auranti yang dijual di pasaran masihlah tangkapan alam, bahkan sampai sekarang. Selama hampir 2 tahun, keberadaan cana auranti CP ini hanyalah sebuah mitos. Argumen-argumen yang terjadi di media sosial masih berdasarkan dengan asas katanya. Nggak ada sebuah bukti konkret yang menunjukkan kalau ikan ini memang udah dibudidayakan di Indonesia. Fajar Arif, seorang kiper tersohor asal Jawa Tengah, diketahui sebagai orang yang sukses membudidayakan aurantinya beranak. Namun, Bung Fajar nggak mau memproduksi auranti bocil ternakan ini dalam jumlah besar. Anakan yang berhasil dia produksi juga sangat sedikit, sampai akhirnya hanya beliau pasarkan ke orang terdekat saja. Belum ada yang terbukti memang menjual cana auranti versi CP dengan terbuka. Tapi akhirnya kebenaran baru terungkap. Tim Nakama Aquatics mendapatkan kabar kalau cana auranti ternyata udah ada yang ternak dan dijual secara buka-bukaan dengan kuota yang besar. Bab 2. Auranti CP bukan lagi sebuah mitos. 2 hari lalu, salah satu tim Nakama Aquatics mendapatkan kabar dari kawannya kalau Auranti CP memang sudah ada. Ini bukanlah rumor belaka dan memang ada buktinya. Sebuah foto dikirim ke redaksi kami. Dalam foto tersebut terlihat penampakan puluhan anak Auranti yang masih kecil. Warnanya masih sangat polos, walau sekilas kelihatannya ada motif atau bar yang menjadi ciri khas Auranti. Banyak yang bilang kalau baby Aranti dan Limbata memang serupa. Faktanya memang begitu, tetapi ada juga perbedaannya. Baby Aranti mempunyai siluet berupa corak barnya. Bahkan ketika mereka masih kecil, ditambah warna baby Aranti lebih kuning dan kehijauan daripada Limbata yang biasanya berwarna silver. Kemiripan ini yang sering dipakai beberapa oknum guna mengambil keuntungan. Kalau kamu lihat di marketplace berwarna oranye, banyak pedagang yang menjual baby Auranti dengan harga sangat murah. Melihat Auranti yang masih sangat dikilai dan belum banyak dibudidayakan, agak aneh kalau ada yang jual murah. Tetapi hal ini nggak menyurutkan minat pembeli untuk membeli ikan gacha ini. Dalam kolom komentar testimoni, terlihat banyak pembeli yang berharap kalau ikan tersebut beneran jadi Auranti pas gedenya.
Fenomena ini cukup unik karena para penghobi seakan memang mewajarkan penipuan. Fakta lain diperkuat dengan adanya sebuah postingan di grup Facebook. Kabar ini datang dari Wonosobo yang notabene adalah kota sejuk di Jawa Tengah. Wonosobo yang dingin jelas bisa jadi penunjang untuk membudidayakan cana auranti. Karena sejatinya ikan ini memang hidup di India yang punya cuaca adem. Suhu di Wonosobo paling panas sekitar 22 derajat Celcius, which is sangat dingin buat ukuran Indonesia. Dengan suhu seperti itu, nggak kaget kalau ternyata cana auranti bisa dibudidayakan di sana. Menurut aquainfo.org, breeding cana auranti bisa dilakukan di captivity atau di luar alam. Mereka bisa kawin sepanjang tahun karena nggak punya sebuah musim spesifik yang mereka pakai sebagai masanya berkembang biak. Tapi syaratnya, suhu air mesti turun di angka 20 derajat Celcius guna merangsang si pasangan ikan buat memandu kasih dan akhirnya menghasilkan keturunan. Itu adalah fakta yang ditulis oleh aquainfo.org. Bagaimana dengan prakteknya? Bisa jadi fakta ini adalah sebuah kebenaran, karena Wonosobo memang kota yang sejuk dan rata-rata suhunya di angka 20 derajat Celcius. Dengan fakta ini, kini auranti bukan hanya yang versi tangkapan alam saja yang dijual di pasaran. Versi CP alias captive breed juga sudah ada, walau dijual dengan kuota yang terbatas. Lantas, apakah keberadaan auranti CP ini bisa mengganggu dan menghancurkan harga pasar ikan ini kayak jenis cana lain yang udah bisa dibudidayakan? Bab 3. Apakah cana auranti CP bakal rusak harga pasar? Jawabannya bisa iya, tapi bisa juga enggak. Mengapa begitu? Nggak semua ikan yang udah dibudidayakan bisa berharga rendah. Contohnya ikan pari air tawar, arwana super red, dan beberapa jenis ikan lainnya. Ikan-ikan ini tetap dihargai mahal, walau faktanya mereka udah bisa dibudidayakan dan nggak perlu lagi nangkep dari habitat aslinya. Sebabnya karena para breeder serta pedagang sadar kalau demand ikan-ikan ini memang besar. Dijual dengan harga mahal pun, ikan-ikan ini masih tetap laris. Karena demand besar dan supply yang terbatas, makanya pedagang tetap menjual harga ikan-ikan tersebut di nilai yang tinggi. Padahal bisa saja mereka menjual ikan tersebut dengan harga yang lebih murah. Tapi hal itu bisa merusak harga pasar yang mereka ciptakan selama ini. Kalau dijual mahal saja laku, ya ngapain jual murah? Nah, hal ini yang kadang nggak disadari oleh para breeder cana. Aku melihat budaya perang harga masih sangat jelas terlihat di dunia percanaan, di mana para seller berlomba untuk menjual ikan dengan harga semurah mungkin agar bisa cepat laris. Fenomena ini jelas sangat berdampak kepada harga pasar si ikan, karena pembeli jadi berpatokan kepada harga ikan yang murah. Rival Cana Auranti, yaitu Cana Stewarti, sempat berada di atas angin. Harga ikan ini sempat tinggi banget. Ketika CP-nya keluar, para pembudidaya menjual burayak dengan harga yang mahal. Namun masuknya Cana Stewarti berukuran indukan ke Indonesia tahun lalu membuat kondisi ini langsung berubah. Pada 2022 ini, banyak banget baby stewarti yang lahir dan akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah karena barangnya ada banyak melebihi permintaan pasar. Siapa yang salah? Ya nggak ada, karena ini adalah hukum ekonomi yang memang bisa kapan saja terjadi. Canas Stewarti CP di tahun 2020 lalu, harganya mencapai Rp350.000, sama seperti versi tangkapan alamnya. Dengan harga seperti ini, Canas Stewarti bisa bertahan karena penghobi mempunyai dua opsi. Beli ikan CP berukuran kecil tapi lebih mudah adaptasi, atau beli ikan besar tapi agak menantang dan berisiko. Dengan langkah ini, harga Canas Stewarti nggak turun dan nggak bikin pedagang jadi rugi, karena mereka bisa menjual ikannya dengan harga tinggi dan untung yang masuk akal. Tinggal penghobi memilih, mau pilih ikan CP alias Captive Breed atau WC alias Wild Caught. Nah, Cana Auranti Captive Breed dijual dengan harga yang sangat tinggi, malah lebih tinggi dari ikan versi WC-nya. Jika Auranti WC saat ini dijual dari 350 hingga 400. Nah, Auranti CP dijual di angka 450.000 di ukuran yang masih sangat kecil, yaitu 3 hingga 4 cm. Mahal? Nggak masuk akal buat ikan ukuran segede cere. Nah, nggak juga sebenarnya, karena eksklusivitaslah yang membuat harga jual Cana Auranti CP ini. Nah, nggak banyak yang punya Auranti berukuran kecil, sangat kecil malahan. Karena itu harganya jadi tinggi. Harga ini juga berguna untuk menjaga Cana Auranti biar nggak turun harga. Kalau dijual murah, otomatis mayoritas penghobi akan milih Cana Auranti CP, bukan karena ukuran, tapi karena harga. Kalau hal ini terjadi, penjualan ikan Auranti WC jelas anjlok. Nah, yang terancam bukan cuma pedagang kecil, tapi importir besar dan juga bisa mengancam popularitas Cana secara keseluruhan. Karena sampai detik ini, yang masih punya harga tinggi, gengsi, serta popularitas besar ya hanya Cana Auranti. Bab 4. Kesimpulan.
Hadirnya Cana Auranti CP ke pasaran membuka fakta baru, fakta yang selama ini hanya membuka menjadi mitos. Nah, keberadaan ikan ternakan ini ditakutkan bakal mengancam penjualan serta pamor Cana Auranti versi tangkapan liar yang saat ini mendominasi pasar. Namun, jika jumlahnya sedikit dan diproduksi secara besar seperti Cana lainnya, udah pasti Cana Auranti CP ini tetap bisa punya nilai tinggi dan tetap menjaga yang versi tangkapan liar tetap digilai dan dibeli oleh penghobi. Sekarang tinggal kamu, mau pilih yang besar dan udah punya warna tapi harus diadaptasi, atau yang berukuran kecil, lebih adaptif tapi harganya mahal? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Nakama Aquatics selanjutnya.